Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama, para kepala kantor wilayah, kepala divisi di seluruh Indonesia. Yang kami hormati para fungsional ahli utama, Widya Iswara, ahli utama maupun asesor SDM utama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan unit pusat, khususnya di BPSDM Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan, ya, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dipertemukan dalam rangka menyampaikan laporan hasil penilaian kompetensi maupun hasil daripada English Placement Test yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti akan saya sampaikan secara umum gambaran terkait dengan penilaian kompetensi dan English Placement Test. Berikutnya nanti saya akan menyampaikan bagaimana hasilnya dan juga apa yang menjadi rekomendasi yang bisa kita berikan kepada kantor wilayah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba dibuka slide-nya pertama. Bisa terlihat Bapak Ibu sekalian di daerah, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan penilaian kompetensi, kami mempergunakan aplikasi Situational Judgment Test namanya atau SJT. Ya, jadi ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh BPSDM Hukum dan HAM untuk melakukan penilaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, penilaian kompetensi yang sudah kami lakukan saat ini adalah penilaian kompetensi untuk seluruh CPNS angkatan tahun 2017 sampai dengan 2019. Ya. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS angkatan 2017 sampai dengan 2019 ini kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai penerimaan yang terbaik di tingkat kementerian dan lembaga. Jadi dari proses awal ini sudah terbaik, lalu kita coba sekarang lakukan penilaian kompetensinya, nanti akan kita lihat seberapa besar penilaian kompetensi mereka terhadap kurang lebih 18.323 pegawai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural ini, ya, jadi penilaian kompetensi di dalam peraturan pemerintah itu disebutkan tiga. Yang pertama penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, kali ini kita akan menilai kompetensi dari sisi yang dua, manajerial dan sosiokultural. Jadi bukan dari sisi teknis. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu apa isi daripada kompetensi manajerial, di antaranya adalah yang pertama, kita akan menilai dari sisi integritas. Kita akan menilai dari sisi kerjasama. Kita akan menilai dari sisi komunikasi, ya, orientasi pada hasil, bagaimana pelayanan publiknya, kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kompetensi mengelola perubahan, dan juga kompetensi pengambilan keputusan. Jadi itu yang menjadi turunan daripada kompetensi manajerial. Sedangkan untuk kompetensi kultural adalah berkaitan dengan perekat bangsa. Nah, Ibu Bapak sekalian, BPSDM baru bisa melakukan
penilaian kompetensi manajerial sosiokultural untuk level 1, yaitu untuk pelaksana. Nah, kita harapkan tahun 2020 ini kita bisa membuat instrumen penilaian preferensi atau SJT untuk level 2, yaitu yang dipergunakan untuk menilai pejabat eselon 4, level 3 untuk menilai pejabat eselon 3, dan level 4 untuk menilai pejabat eselon 2. Jadi, insya Allah tahun depan kita akan melakukan penilaian kompetensi terhadap paling tidak level 2, level 3, dan juga level 4. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini rekapitulasi ya. Jadi kita rekap seluruh CPNS 2017-2019. Ya, kalau kita lihat di dalam slide ini ya, saya terus terang ini cukup berbangga ya, misalkan untuk level di integritas yang lebih kompetensinya itu ada 24,01% seluruh Indonesia. Lalu yang sesuai 61,4, jadi sudah sesuai kompetensinya. Jadi hampir 85% kompetensi integritas tercapai ya oleh seluruh CPNS 2017 dan sampai dengan 2019. Namun bisa lihat oleh Bapak Ibu sekalian dari daftar tersebut ya masih ada kompetensi yang kurang. Ya di situ bernilai 18,03 terkait pengembangan diri dan orang lain. Nah, jadi ini secara keseluruhan memang masih ditemui kategori kompetensi yang kurang, yaitu kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Nah, pelatihannya apa yang harus dilakukan? Nah, pelatihannya yang berkaitan dengan achievement dan motivation, serta team leadership. Ya, artinya ini ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan goal setting, ya, untuk meraih pencapaian yang tertinggi. Ada di dalam Bapak Ibu sekalian kalau bisa di googling ada yang namanya pelatihan goal setting. Ya, silakan. Jadi nanti seandainya di kantor wilayah ini juga bisa melihat kira-kira pengembangannya baik dari sisi pelatihan maupun bimbingan teknis juga bisa diarahkan ke arah sana. Nanti akan saya jelaskan satu persatu setiap kantor wilayah. Nah, ini secara keseluruhan, artinya satu kementerian. Kita masih kurang terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya terkait dengan slide berikutnya. Ya. Ini hasil daripada kemampuan berbahasa Inggris, ya, hasil English Placement Test. Kami mempergunakan aplikasi Computer Based Test atau CBT yang ada di BPSDM Hukum dan HAM. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa peserta yang diusulkan oleh unit pusat, ya, termasuk juga kantor wilayah, itu sebanyak 38.220, ya, 38.220 pegawai yang ikut login 33.952 atau 88,83%. Dan juga ada pegawai yang tidak ikut login, walaupun sudah kita kirimkan aplikasi CBT sebanyak 11,17% atau 68. Bapak Ibu sekalian, ini hasil daripada keseluruhan ya. Test cukup berbangga ya karena ada 3.593 pegawai atau 10,58% yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya kalau istilah placement test dalam bahasa Inggris ini, upper intermediate ini setara juga dengan advance ya. Jadi dia sebetulnya sudah memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan bahasa Inggris ini.
Sementara yang intermediate ini ada 16.909. Gimana semoga teman-teman semua di seluruh Indonesia juga sehat. Termasuk yang di Bali. Mohon masukannya Pak Kanwil dengan hasil penilaian kompetensi maupun English placement test. Kira-kira mungkin Bapak bisa berkomentar kepada para Kak Kanwil yang kebetulan kan Bapak ini termasuk Pak Kak Kanwil yang sangat senior. Kami persilakan Pak Kanwil. Terima kasih Pak. Senior bukan berarti bangga loh Pak. Senior itu seneng istri orang biasanya kan gitu. Ya. Siap. Penilaian untuk placement test Pak. Memang anak-anak sekarang Pak, adik-adik sekarang memang pinter-pinter Pak. Jadi beda dengan kita dulu. Kita mau sekolah aja susah kita Pak dulu. Apalagi les. Kalau anak sekarang memang Dengan kemudahan teknologi. gizinya tinggi, kemudahan teknologinya juga lebih mudah, sehingga nggak heran kalau anak sekarang lebih pinter daripada kita dulu. Hanya barangkali yang pengembangan diri maupun dengan orang lain tadi itu perlu ditingkatkan, karena memang anak sekarang pinter-pinter tapi attitude yang masih kurang. Itu Pak, betul. Nah itu barangkali yang perlu kita sadari kita semua, bahwa kita perlu kembangkan diri mereka bisa bergaul, bisa menghormati kepada yang lebih tua. Bukan lebih senior Pak, tapi lebih tua barangkali itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kanwil masukannya luar biasa. Benar Pak. Mungkin untuk Pak Kanwil DKI masukannya terhadap hasil penilaian kompetensi dan juga investment. Silakan Kanwil DKI. Gimana DKI? Siapa? Ya, segera dengan peneliti maupun Baik, English. baik, terima kasih Pak Kabadan. Tadi informasi sudah kita baca. Mohon izin Pak Kanwil, ada tamu barusan keluar Pak. Berdasarkan hasil yang dibacakan tadi, alhamdulillah cukup baik. Tadi memang seperti Pak Kakanwil Sumut sampaikan, gizi di DKI cukup baik. Jadi mungkin karena pengaruh itu Pak. Kemudian tingkat pendidikan yang ada di DKI itu berpengaruh terhadap seleksi yang dilakukan pada saat tahun 2017 sampai 19. Untuk bahasa Inggris memang tentunya berdampak dari hasil placement itu dari pendidikan yang cukup memadai di DKI. Jadi sudah sewajarnya memang DKI atau provinsi besar itu mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Tadi Pak Kanwil sampaikan bahwa ini sudah kami print Pak. Kami akan tindak lanjuti terkait dengan apa yang perlu dilakukan terhadap kerjasama, teamwork, dan tim leadership yang direkomendasikan Pak Kepala Badan. Namun kita kan masih terkendala COVID Pak. Mungkin ada satu solusi, nanti kita coba pikirkan di sini di Kanwil DKI, bagaimana cara untuk memberikan training terkait dengan teamwork dan tim leadership. Mungkin dari kami itu Pak, terima kasih atas hasil dari data ini Pak. Ya, terima kasih Pak Ceno, Pak Kadip ya atas masukannya Pak. Jadi kami terus terang dari BPSDM juga sekarang sedang merencanakan untuk membuat pelatihan yang berkaitan dengan karakter ya. Nah ini yang mungkin mudah-mudahan ini juga merupakan satu ikhtiar kita yang tadi merupakan solusi juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil Sumatera Utara juga terkait dengan etika dan perilaku ini, karena yang kita terima ini adalah anak-anak milenial yang merupakan tanggung jawab kita juga ya, supaya juga mereka bisa lebih kepada karakter yang benar-benar yang sesuai dengan karakter atau budi pekerti di Indonesia ini. Berikutnya saya mohon juga dari Kanwil NTB mungkin bisa menyampaikan, silakan.
Apa disampaikan? Ayo. Mana? Izin Pak. Halo. Ya, Terima kasih Pak Kabadan atas kesempatan berikan kepada kami terkait dengan beberapa hasil uji kompetensi khusus seluruh SDM di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Saya pikir tadi hasilnya cukup lumayan untuk yang sangat optimal 65% kurang lebih. Insya Allah beberapa rekomendasi tentunya dari teman-teman para asesor yang masih perlu dilakukan peningkatan kinerja terhadap seluruh SDM NTB segera akan kami lakukan Pak. Terkait juga dengan placement test untuk Inggrisnya, terima kasih atas informasi dari BPSDM. Tentunya data-data yang telah dipublikasi ini Pak merupakan suatu data yang paling enggak segera kami tindak lanjuti terhadap arahan-arahan atau beberapa rekomendasi yang disampaikan kaitannya dengan bagaimana kami meningkatkan kompetensi atau keterampilan seluruh SDM di NTB untuk meningkatkan kinerja kementerian. Terima kasih Pak Kabadan atas arahan-arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jusman atas masukannya. Bapak, Ibu sekalian, para kepala kantor wilayah, para kepala divisi, saya kebetulan ini baru dapat informasi dari protokol Menteri ya bahwa saat ini sedang melakukan virtual sidang kabinet ya dengan Bapak Presiden. Jadi untuk itu, untuk kegiatan Pak Menteri tadi dari protokol minta akan kita tunda sampai dengan minggu depan. Demikian juga Pak Sekjen tadi juga kami minta untuk bisa memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini juga beliau ada kegiatan sehingga kami tentunya dari penyelenggara memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan nanti akan kita lanjutkan dengan arahan Pak Menteri insya Allah pada hari Selasa depan ya. Kami sudah dijadwalkan lagi Selasa depan, mungkin nanti langsung ke terkait dengan penilaian kompetensi untuk unit pusat dan juga rekapitulasi dari penilaian kompetensi dan English placement test untuk kantor wilayah. Mudah-mudahan nanti pada minggu depan Pak Menteri berkesempatan untuk bisa menyampaikan ya kepada kita semua karena terkait dengan pengembangan kompetensi ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka mendukung visi misi Presiden untuk Indonesia maju. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran.